Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutkan lagi tentang pembahasan dari seminar, yaitu berjudul Metode Penafsiran Al-Quran dan Hadis menurut golongan Syiah, golongan Ahmadiyah, dan golongan NU maupun golongan Muhammadiyah. Laporan ini ditulis oleh Mulyono di dalam suatu seminar atau dialog antar organisasi Islam yang diadakan di Masjid Syuhada Yogyakarta. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang saya cintai, yang berbahagia, kita lanjutkan lagi. Ini adalah masih uraian dari golongan Ahmadiyah Lahore yang disampaikan oleh mubaliknya yang spesialisasinya adalah sebagai ahli kristologi Qur'ani, yaitu saudara Simon Aliasir. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, Ahmadiyah sangat berhati-hati di dalam menilai sebuah hadis. Kehati-hatiannya itu antara lain dengan tidak gampang golongan Ahmadiyah Lahore ini di dalam mengatakan suatu hadis yang biasa disebut sebagai hadis dhaif atau hadis yang lemah, yang pada umumnya selalu harus ditolak. Yang menjadi pedoman di dalam menilai hadis dalam golongan Ahmadiyah Lahore ini adalah Quran suci itu sendiri. Artinya, jika suatu hadis itu selaras dengan Quran suci, betapapun lemahnya, betapapun dhaifnya, oleh Ahmadiyah Lahore bisa diterima. Selanjutnya, Simon Aliasir memberi contoh operasionalisasi tentang metode penafsiran seperti yang dikemukakan di muka tadi itu, yakni penafsiran Quran suci surat 3 Surat Ali Imran ayatnya 44 sampai dengan 46 tentang kelahiran Isa Al-Masih alaihissalam atau biasa disebut sebagai Yesus Kristus alaihissalam. Biasanya ayat-ayat ini dijadikan dalil bahwa Isa bin Maryam dilahirkan secara luar biasa tanpa ayah. Tetapi bagi golongan Ahmadiyah Lahore, Isa Al-Masih alaihissalam atau Yesus Kristus alaihissalam itu dilahirkan secara wajar seperti manusia pada umumnya, yaitu memiliki atau lahir dari seorang perempuan yang menjadi ibunya dan seorang ayah atau seorang pria sebagai bapaknya, dengan alasan yang pertama, ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Maryam berada dalam asuhan Zakaria, menjadi gadis cantik yang solehah.
yang beriman, taat patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak pemuda yang ingin mempersuntingnya untuk menikahinya. Dalam usahanya mendapatkan simpati dari Maryam, para pemuda tadi itu sering mengirimkan makanan ke mihrabnya Maryam. Terdapat dalam surat 3, surat Ali Imran ayatnya 36. Melihat kenyataan ini, Nabi Zakaria alaihissalam menyelenggarakan undian untuk menentukan siapa yang berhak memelihara atau memperistri Maryam dengan cara melemparkan kalam. Terdapat di dalam surat 3 surat Ali Imran ayatnya 43. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, bersamaan dengan itu malaikat Jibril mendatangi Maryam dan menyampaikan berita tentang kelahiran anak laki-laki yang bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Terdapat di dalam surat Al-Maidah, maksud saya surat 3 surat Ali Imran ayatnya 44. Ternyata dari hasil pengundian itu, ternyata pria yang beruntung adalah Yusuf, seorang tukang kayu yang soleh, yang taat beragama, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Yusuf memang tidak diterangkan oleh Quran suci, tetapi sejarah mencatatnya demikian itu. Yang kedua, dalam surat Maryam dijelaskan bahwa Isa Al-Masih alaihissalam dilahirkan ketika ibunya dalam perjalanan jauh di bawah pohon kurma. Surat 19 surat Maryam ayat 22 sampai dengan ayat 26. Menurut catatan sejarah bahwa Isa Al-Masih alaihissalam dilahirkan di Bethlehem. Kepergian Maryam bersama dengan suaminya yaitu Yusuf ke Bethlehem adalah untuk keperluan sensus penduduk pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, dalam menafsirkan peristiwa ini, ayat-ayat lain tentang Maryam dan juga tentang terjadinya embrio yang merupakan sunatullah yang tidak berubah-ubah terdapat dalam surat 35 ayatnya 43. Kemudian alasan yang keempat, ketika Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sang kotamun nabiyin, ketamuan beberapa pendeta, artinya ada tamu beberapa pendeta yang mendatangi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pendeta Kristen dari Najran. Beliau bersabda, saudara-saudara tahu bahwa Al-Masih dikandung oleh ibunya sebagaimana manusia yang lainnya, lalu disusui, kemudian
makan, kemudian minum dan membuang hajat, atau biasa yang sekarang ini istilahnya BAB. Mereka menjawab, karena Al-Masih dilahirkan secara luar biasa tanpa ayah. Ketika Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mengapa Adam tidak dipertuhan? Mereka diam 1000 bahasa. Alasan yang kelima, dari segi bahasa Al-Masih disebut kalimat atau kalimatuhu. Firman-Nya, surat 3 surat Ali Imran ayatnya 44 dan juga surat 4 surat An-Nisa ayatnya 171. Kata kalimat artinya firman, nubuat atau ramalan. Jadi kelahiran Isa Al-Masih alaihissalam telah dinubuatkan oleh nabi-nabi yang sudah terdahulu. Terakhir oleh Maryam sendiri. Sebutan Ibnu Maryam menunjukkan bahwa beliau adalah wanita yang mulia. Lebih mulia dibandingkan suaminya, atau boleh jadi karena Yusuf telah wafat ketika Isa Al-Masih alaihissalam mendakwahkan kerasulannya. Alasan yang keenam, sebagaimana dijelaskan sebelum ini bahwa dalam menafsiri ayat mutasyabihat tidak boleh bertentangan dengan ayat yang muhkam. Maka di dalam memahami ayat-ayat yang tengah dibahas ini harus didasarkan kepada ayat yang sudah jelas artinya atau muhkam, yakni tentang proses penciptaan manusia yang terdapat di dalam surat 49 ayatnya 11, dinyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari pria dan wanita. Demikian juga ayat-ayat yang artinya samar-samar harus tunduk kepada ayat-ayat yang sudah pasti atau qat'i, yang bersifat muhkam. Demikianlah paparan dari Simon Al-Yasir dari golongan atau organisasi Islam yang disebut sebagai Ahmadiyah Lahore. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.